pentas seninya nggak jadi karena masih COVID. Bukannya Jakarta, Tangerang udah ini PTM 100%. Iya, tapi kayaknya masih terus gurunya kita juga kalau ujian masih pakai Google Form. Oh, gitu. Kalau di tempatnya Pak Agus udah 100%. Sorry ya, ini nah dia lagi belajar yang lain ya, lagi ketik-ketik. Iya. Terus ngeganggu nggak nih? Saya lagi demen klasikal. Hah? Jadi klasikal susah. Iya. Demen klasikal. Tapi memang jujur aja Pak Agus baru dengar lagunya yang kamu kirim tuh baru sampai sini ya waktu latihannya kemarin. Terus yang itu juga dia lupa dong. Memang harus rutin latihannya, benar. Beda kalau kita main musik pop dan musik, karena kalau klasik tuh ada intonasi yang nggak selalu sama. Kalau lagu pop kan kayak kemarin yang kita belajar. Jadi kalau kita udah dengar lagu pop, lagu jazz, putarannya sama. Tapi kalau klasik tuh bisa chordnya pindah kemana, terus udah gitu dia grafiknya berubah-berubah, ya kan, nggak selalu sama. Dan penjariannya kita harus terlatih. Tapi kamu udah hafal banget ya? Udah hafal malah nggak jadi pentas seninya ya? Iya.
Cuman Saya gara-gara lagu ini cuman udah gara-gara pandemik gitu. aja. Mm-mm. Waduh. Bagus lagi udah download lagi lagu-lagunya. Terus Iya. apa tutorialnya juga notnya. Jadi biar Pak Agus bisa klasikal. kenapa? Pak Agus bisa klasikal. Klasiknya lagu-lagu yang udah pernah akrab. Kalau yang belum ya, karena kan basicnya dulu belajarnya bukannya klasik tapi pop sama jazz. Oh. Jadi Jazz itu biasanya chordnya banyak ya Pak? kenapa? Kalau belajar lagunya. Kalau jazz, Mm-mm. chordnya iya, tapi dia bisa kayak kembali ke pemain musiknya walaupun dia sudah di arranger sama orang, tapi kita lebih bisa mengimprov ya. Tapi kalau klasik kayaknya lebih ke ini deh, kita harus tertib. Jadi apa pop aja. Misalnya lagunya si jadi kita begitu dengar sekali dan kita berimprovisasi di lagu itu buat pemain jazz memang keharusan. Jadi kita bisa mengubah orang jadi sesuai dengan karakternya kita cara memainkan. Tapi kalau udah klasik kita harus tertib deh mainnya, harus kayak etikanya dia nggak boleh dirubah-rubah gitu. Jadi standar orang main klasik ketika dia percis apa yang dia mainkan, apa yang dimau oleh arrangernya. Kalau yang itu kamu udah dapat belum? Yang tadi aduh saya kebangun. Jadi enaknya kalau main jazz kamu bisa merubah, jadi memang nggak terlalu kelihatan. Justru memang harus berimprovisasi ketika kamu bermain jazz. Partnya memang harus sama, misalnya bahasanya, tapi ketika dia udah masuk ke improvisasi, interlude-nya kamu udah harus explore diri kamu, cara mainnya. Bagus, padahal udah latihan itu loh. Iya sayang banget. Sampai lagunya siapa kamu coverin
jadi lagu klasik? Sebenarnya tergantung mood perasaan aja sih Pak. Iya. Kadang-kadang mau klasik, kadang-kadang mau... Nah, itu kan tadi kan Ibu Gita Kartini kan masih ngepop kan ya. Nah, terus kita berubah. Jadi kamu kalau orang mengcover lagu, kamu mengcover piano. Lagu-lagu anak-anak, lagu-lagu orang dewasa, tapi jadi polanya klasik. Nah, genre klasiknya itu yang harus kamu mendarah daging, nah, baru kamu bisa dikatakan seorang pianis klasik. Kamu kalau bisa ngejiwain ketika kamu main, itu enak banget loh. Kamu sering ini nggak, nak? Suka jadi pelarian nggak? Pelarian. Pelariannya gini, misalnya, jadi hobi kamu, piano kamu itu jadi pelarian kamu ketika kamu nggak dapat jawaban, ketika kamu stres, ketika kamu lagi kesel, kamu marah. Contoh nih ya, contoh misalnya gini nih. Kamu lagi berantem sama mama lah ya, misalnya ya. Kamu lagi perasaan kok nggak salah, mama marah mulu. Terus kamu larinya ke piano. Ya pertanyaan kalau saya suka ada masalah gitu sama temen, saya main piano aja. Itu dia. Terus kamu ciptain lagu-lagu yang belum pernah kamu dengar. Bahkan lagu-lagu yang klasik yang belum ada. Nah, itu kan permainan yang spontan, nak. Nah, nanti kamu pakai aplikasi namanya Jubile. Aplikasinya itu ketika kamu main, dia langsung menulis dalam bentuk angka, dalam bentuk not balok. Pernah dengar nggak, nak, Jubile? Atau Cubase? Cubase itu aplikasi untuk recording, tapi ketika kamu main di keyboardnya kamu, di Clarinova kamu, nanti dia keluarnya dalam bentuk not balok. Padahal awalnya seperti yang kamu main nih ya, lagu tadi ya, Cupi, terus apalagi Dona Dona, itu adalah ciptaan-ciptaan dari musisi-musisi klasik yang mereka melakukannya spontan ketika mereka main. Awalnya dulu memang belum ada aplikasi, mereka langsung memang pintar-pintar ya, mereka langsung nulis, main, ditulis, main, ditulis, jadilah sebuah musik klasik. Kalau sekarang dengan kemajuan teknologi, mereka langsung main, nanti
tertuang dalam bentuk not angka atau not balok. Dan mereka nggak akan lupa karena pertama ciptaan mereka, kedua disimpan dalam not angka atau not balok. Jadi mau selesai lagi terus dulu. Terus saya lupa. Kenapa, Nak? Yang Fly Me to the Moon itu. Saya kalau misalnya belajar 2 lagu, satunya suka dilupain, Pak. Fly Me to the Moon kamu bikin klasik aja, Nak. Itu lah. Kayak sebenarnya apa ya? Chordnya udah dapet belum, Nak? A minor. A minor. Ya, mulai dari A minor, terus ke D minor, terus G, C, F, B minor, B, D minor, D minor, E minor, terus A minor, D minor, G, C, G, Gak kedengeran, Pak. ke G, Bapaknya kecepatan. G ke C, terus A minor, D minor, G, baru ke C lagi. Jadi dia mulainya dari A dia. D, G, C, F, B, E, A, D, G, E, A, D, G, C. Pak, lebih bagusan kalau chord biasanya bagusan pakai 7 ya, Pak? Iya, karena dia lebih plek ya. Kalau
Tapi lagunya udah hafal belum, Nak? Lagunya udah. Udah ya? Tinggal tangan kirinya kamu latihan dulu, Kak. Na 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 na. Ntar, kameranya aku pindahin ya biar kamu lihat di posisi. Kalau itu saya sih pas dari sana ya, nah ini soalnya mas, malam dari lain aja dokternya ya dari semua saya sih dengan dari nama saya, jadi saya pernah itu ya, iya. Oh, nanti, yang mungkin aku ini. Iya. Oh, Kelihatan nggak, Nak? Kelihatan. F B D D C A. Pak, ini nggak direkam ya, Pak? Direkam.
Oh, rekam. Direkam. Iya, nanti saya Direkam. Itu aja pola-pola gitu agak susah loh. Betul. Pak. Kenapa nak? Nge-lag saya, Pak. Apanya tuh? Nge-lag. Nge-lag ya? Jadi saya nggak kedengeran gitu. Sekarang gimana? Nggak kedengeran. Nah, itu pola yang bisa diikutin kan. Nanti bikin coba pola-pola yang lain nah. Ya. Dikasih ke GIS. Sehari latihan piano berapa kali, nak? Saya bisa seharian, Pak. Oh ya? Kalau
latihannya bertahap nah ya, dari tangan kiri. Na, 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 itu. Ntar udah bisa baru tangan kanan. Yang agak susah tangan kiri nah. Kalau kamu tangannya kidal lebih cepat. Tapi itu nanti pertama ya sampai kamu ya bisa dulu yang tahap pertama. Boleh tahu nggak, kamu belajar piano hobi atau ada target nak? Hobi, Pak. Pengen jadi guru misalnya, pengen jadi musisi atau mau jadi artis? Kalau target kayak gitu nggak ada sih, Pak. Harus ada yang memicu nak, misalnya minimal, aduh di sekolah nih ada anak-anak band gitu, gue harus bisa nih biar jadi anak band misalnya. Jadi terus kedua komunitas. Nah komunitas itu yang memelihara kita untuk stabil di tempat hobi kita. Kadang kalau hobi itu bisa ketika kamu jenuh nak, kamu lagi bad mood, kamu bisa ninggalin hobi kamu. Nanti kalau lagi kepengen baru lagi gitu. Nah, tapi dengan adanya komunitas, kamu jadi stabil. Karena teman-teman yang memicu, ayo dong, latihan dong, lagu ini dong. Padahal kita lagi bad mood kan. Oh, karena teman yang suruh, jadi kita mau lagi. Padahal kita udah malas, udah capek. Kemarin ujian, seharian. Apalagi puasa, aduh lemes nih. Gitu. Ya, terakhir itu, jadi pelarian. Jadi kalau kamu ada apa-apa, jadikanlah hobi kamu tuh sebagai pelarian untuk menetralkan diri. Kalau Pak Agus palingan jadi pelarian aja sih Pak. Saya kalau main piano. Tapi positif ya. Kalau Pak Agus gitu lagi capek kerjaan, dengerin lagu, terus main pakai saksofon. Terus udah biasanya jadi apa ya? Stres kita jadi hilang. Gitu. Beban kita jadi berkurang lah. Habis itu kalau enggak ada yang ngasih duit itu lebih bagus tuh nak. Coba lagi nak. Chordnya sebentar, chordnya nih bagus kirim ya.
Nah, ini dia. Iya. Ya, itu Itu dia. A minor. A minor 7, D minor 7, G 7, C dim 7, C 7, C mayor 7, B min 7, Boleh dari intro dulu deh, Nak.
Nah, nah, Iya, ya, ketika seorang musisi dia bisa mengeksplor dirinya, tidak terpaku sama lagu yang kamu dengar ya, itu kamu pasti merasa lebih berbahagia gitu. Jadi kalau misalnya kita dengar ya lagu ini ya, awalnya mungkin kita pakemnya kita ngerti ya, tapi begitu kamu jalan, kamu mengeksplor lagunya gitu. Jadi lagunya itu bisa kamu rubah-rubah, tapi tanpa merubah intonasi utamanya. Misalnya kayak tadi ya. Jadi ada nada-nada yang kamu tambahin untuk bisa ada rasa lagunya lebih lebar. Yang pastinya kita buat sesuatu yang lebih manis lah, gitu ya. Dan itu memang butuh waktu untuk latihan. Kebayang ya, Nak ya? iya, Ya. Jadi kenapa kita harus belajar seperti itu? Ketika kita ada di panggung, di banyak orang, ketika kita tidak terpaku sama lagunya, kita akan dibuat lebih rileks dan lebih percaya diri, karena kita bisa mengekspor, bisa melebarkan lagu yang ada gitu. Kalau kita terpaku sama lagunya, pertama jadi kaku, kedua kalau lupa kitanya jadi grogi gitu. Lagunya gimana ya? Jadi makanya di dalam prakteknya di lapangan kita harus bisa melepaskan ketegangan itu dengan cara melebarkan, kita berimprovisasi di dalam lagunya. Itulah bahasa Inggrisnya masih bisa dikerjain kan? udah, Udah selesai belum? Dulu kalau Pak Agus nonton TV sambil main musik. Jadi kalau nonton film apa, di sebelah ada saksofon sambil main. Kamu jadi masih PJJ nih, Nak ya? iya, Pak. Enggak, saya sudah 100%, Pak. Udah 100% kan? Nah. Mau ada ini enggak, Nak? Kamu cita-citanya jadi apa, Nak? Saya jadi psikolog, Pak. Ois. Berat nih. Cowok yang mau deketin Nadia mikir-mikir dulu nih. Takut dibacain nih. Kalau bisa pianonya biar kamu cita-citanya apa jangan ditinggal ya, Nak. Iya. Kalau bisa ya kamu bisa jadi second career lah, dapat penghasilan dari main piano, misalnya jadi guru les, atau kamu jadi artis musik lah gitu. Jadi kamu bisa main di recording, kan ada orang yang jadi artis itu nggak harus tampil di TV, tapi di belakang meja gitu, nah. Jadi kamu arranger gitu, kan banyak kayak gitu kan. Cukup di rumah kamu mainin lagu orang, kamu mainin lagunya, ngiringin, udah dapat duit. Ya paling jadi second career. Iya, sayang soalnya kalau Pak Agus lihat sih kamu
ada bakat loh nak, ada bakat di situ. Tinggal kayak gimana ya, kayak kamu tuh kayak dijorokin aja gitu, dijorokin, dicemplungin sampai kamu benar-benar terjun di musik gitu, sampai kamu menikmatin apa yang kamu main dan kamu dapat hasil dari yang kamu main. Pak Agus belajar saksofon itu setelah 5 tahun baru dapat duit loh nak, dari main saksofon itu. Padahal gurunya dulu kan nggak ada handphone, bisa ada laptop kayak gini kan. Dulu Pak Agus harus datang ke Cikarang, Bekasi, sampai nginep-nginep di rumah guru untuk pengen belajar. Jauh ya? Jauh. Berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam. Hanya pengen belajar saksofon. Nah, kamu ada fasilitas, orang tua dukung, punya piano, harus dikembangin. Benar. Terus ada istilah gini, memaksakan diri nak. Begitu kamu udah ada niat, minimal niat ya. Ini hanya beberapa murid aja yang bagus berani ngomong kayak kamu. Jadi kamu memaksakan diri. Kalau misalnya kamu berasa tangan kirinya nggak bisa atau tangan kanannya, kamu paksa latihan. Kalau perlu dalam seminggu tangan kanan nggak usah, tangan kiri terus. Nah, kenapa kita kagok tangan kiri? Pertama karena waktu otak memerintah kita nggak punya refleks yang cepat. Nah, sebab itu hanya dengan latihan aja, nggak ada cara lain. Membiasakan diri, otak kanan kita, otak kiri kita dibagi dua, satu buat tangan kiri, satu tangan kanan. Dua-duanya diperintah sampai akhirnya ketika kita baru mikir aja, belum ngeperintah, tangan kita udah dapat. Iya, B, terus E. A, D. Itu A-nya yang A7. A7 apa A-7? Enggak, dia A-7. Terus A7. Gimana? Nasi. Terus baru lagi D. Terus C. Terus E, D, G, terus C, terus B.
Wah, kamu hebat deh, hebat. Semangat ya, Nak. Semangat, jangan jangan bosan, jangan bosan. Eh, sering-sering nonton YouTube ya, Nak. No, YouTube yang orang-orang main piano gitu. Biar kamu terbawa inspirasi, itu biar jadi semangat. Oke? Iya, Pak. Kita bebas aja ya, misalnya nggak harus ketemu, misalnya Pak Agus saya mau ketemu, ini mainnya gimana, nggak harus ketika les, bebas aja kamu. Pak bisa nggak sore saya mau nanya ini main pianonya gimana gitu ya. Iya, Pak. Santai aja, nggak harus kaku kayak di tempat-tempat yayasan kursus gitu. Ketika kamu ngadepin kesulitan, Pak ini chordnya saya kok nggak dapet gini gimana gitu, nanti kamu tanya aja ya. Kalau mau ngezoom ya ngezoom, kalau mau dibalasnya di chat boleh. Oke. Nah, sampai hari Sabtu depan ya. Kamu terusin bahasa Inggrisnya, ntar malah nggak kerjain lagi. Tadi sudah selesai kok, Pak, bahasa Inggrisnya. Ah, yang bener. Kok bisa sih kamu sambil main piano gitu? Tadi saya agak ini diam tadi. Dasar ya. Ya udah sampai hari Sabtu ya depan, nanti kita ada lagu klasik yang dari Pak Agus, nanti kita belajar sama-sama. Ya, sama lagu pop. Oke, bye. Sampai minggu depan. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.